berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa bersama-sama kembali dalam program Raise and God. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama karena kita sangat percaya dalam hadiratnya. Ada sukacita, ada kelegaan, dan iman kita semakin dibangun. Percaya bahwa pergumulan, masalah, dan beban berat apapun yang sedang saudara alami saat ini, ketika kita menghampiri Tuhan, maka Tuhan akan memperdulikannya dan Tuhan akan memberi engkau satu pengharapan, damai sejahtera, dan kelegaan. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percayai kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami memiliki janji yang luar biasa. Kalau kami datang kepadamu, membawa semua beban berat kami, Tuhan akan memberi kelegaan, ada pertolongan, ada pengharapan, sehingga kami boleh menjalaninya dengan berhasil, bahkan berkemenangan. Bapa, kami juga ingin memberikan korban syukur kami kepadamu saat ini. Biarlah semua pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak menerima segala kehormatan, kemuliaan, keagungan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Engkau anugerah terindah bagi kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang terbaik, Tuhan. Oh, Engkau yang termanis, satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji. Hanya Engkau, Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, kami menyembah-Mu. Oh, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Yesus. Oh, haleluya, Lord. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Lord. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Apa yang kita percayai dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu taruh percayamu apapun keadaan dan situasi yang kau alami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan lakukan sesuatu yang membuat kebaikan ilahi itu terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mau meninggal biasanya ada pesan tertentu dan itu bisa menjadi sebuah wasiat bagi keluarga yang ditinggalkannya dan diingat betul, bahkan coba diwujudkan kalau itu bicara sebuah permintaan yang memang harus diwujudkan karena dianggap sesuatu yang sangat penting. Cuma masalahnya kadang-kadang wasiat dari orang yang tidak berapa lama meninggal itu mustahil dilakukan. Atau kadang-kadang permintaannya sangat aneh-aneh sekali sehingga menyusahkan orang yang ditinggalkannya begitu. Tetapi ada juga hal-hal yang baik yang dipesankan oleh orang yang meninggal, itu menjadi wasiat yang bernilai berharga, bahkan bisa menuntun keluarganya berjalan dalam jalan-jalan Tuhan menuju kekekalan bersama dengan dia yang meninggalkan keluarganya. Kita akan berbicara sedikit tentang hal ini. Saya beri kesempatan yang mau berbagi tentang wasiat orang yang akan meninggal. Mungkin ada yang punya pengalaman. Iya Pak, saya punya pengalaman yang sama seperti yang Bapak utarakan tadi. Waktu suami saya, Ricky, itu dirawat di rumah sakit, 14 hari ya dirawat di rumah sakit karena COVID. 3 hari sebelum, memang pada waktu itu dia sudah dimasukkan di ruang ICU. Jadi tapi pada saat dia dimasukkan ke ruang ICU itu dia masih memakai alat bantu, saya lupa namanya, tapi belum pakai ventilator. Nah, masih belum pakai ventilator. Alatnya yang di bawah ventilator itu ya. Lalu ternyata kondisinya semakin menurun dan dokter katakan pada malam itu, saya ingat benar bahwa dokter telepon saya, terus dokter bilang, "Ibu, malam ini kami
akan memasang ventilator kepada suami ibu karena keadaannya semakin menurun. Lalu saya bilang berikan yang terbaik, Dok. Jadi sebelum dokter tutup telepon karena di dalam ruang ICU Ricky udah nggak bisa terima telepon lagi. Saya bilang tolong kasih handphonenya kepada suami saya sebelum dia dilakukan pemasangan ventilator. Karena sebenarnya dia masih sadar, hanya sudah sesak gitu ya. Dan pada saat itu Ricky saya telepon sudah nggak bisa ngangkat telepon lagi, tapi terakhir saya bilang semangat, Tuhan pasti sembuhkan. Lalu terakhir dia bilang begini, dia kirim saya ayat di Mazmur 101 ayat 1, Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Setelah itu dia WA lagi, dia bilang I will sing. Doaku sekarang bukan minta kesembuhan untuk aku, tetapi mujizat supaya orang-orang di sini bisa kenal Tuhan yang hidup, Yesus Kristus, karena aku percaya aku sudah disembuhkan. Nah, ini Pak yang terakhir yang disampaikan Ricky kepada saya, dan walaupun pada saat itu saya merasa bahwa saya bersyukur sebenarnya karena saya pikir dia sudah selesai dengan dirinya sampai dia bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, dan saya bersyukur, saya bilang amin, puji Tuhan ya, Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk level yang lebih tinggi lagi, saya bilang kayak gitu terakhir. Dan setelah itu memang saya itulah saat terakhir dia mengirimkan WA kepada saya. 3 hari kemudian ya? 3 hari kemudian dia meninggal. Ya. Luar biasa sekali ya. Wasiat yang sangat indah sekali, diingat itu membangun iman sekali ya. Jika orang-orang tertentu, terutama orang tua, suami atau istri atau orang tua kita, mulai dalam keadaan lemah secara fisik, mulai sakit, dan itu kelihatannya sakit-sakitan lah, atau mungkin sakit-sakitan. Bisa jadi bahkan mungkin sampai sakit kritis. Cuma kalau sakit kritis kan sebentar, sudah setelah itu Tuhan panggil. Kalau sudah mulai sakit-sakitan, mulai lemah secara fisik begitu, kadangkala orang yang mau meninggal itu, orang tua itu kemudian menyampaikan pesan terakhir kepada anak-anaknya. Dan pesan terakhir itu bisa jadi sebuah pengharapan dan harapan yang terkait dengan hidupnya sendiri atau hidup orang-orang di sekitarnya, terutama yang mau ditinggalkan gitu ya. Berbagai macam lah ya. Tetapi pada prinsipnya tidak ada satu orang pun yang sebenarnya tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Ada orang yang sudah sangat kritis sekali dan mungkin berpikir Tuhan sebentar lagi akan memanggil dia. Tetapi ketika Tuhan ada mau, Tuhan berdaulat, Tuhan mampu untuk melakukan pekerjaan yang ajaib, orang itu sembuh, alami mujizat. Tetapi ada orang tertentu yang kelihatannya sakitnya ringan, dan orang yakin bahwa sebentar dia pasti juga sembuh, tapi ternyata setelah itu Tuhan panggil juga. Tapi ada juga yang memang dalam situasi dan kondisi di mana orang sudah sangat lemah tubuhnya, Tuhan kemudian panggil. Berbagai alasan, berbagai situasi, itu tiap orang berbeda-beda. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan panggil. Dan pergumulan menjadi sangat berat ketika misalnya ada di antara keluarga kita yang sakit, sudah sekian lama sakit, kemudian proses pengobatan tidak berjalan dengan baik untuk kesembuhannya, maksudnya tidak menyembuhkan. Dokter kadang-kadang kemudian dengan berat hati akan berkata, Bapak Ibu siap-siap, kelihatannya yang sakit ini hanya bisa bertahan, tidak terlalu lama.
Jadi seperti vonis. Ya. Bahkan mungkin membuat orang itu sepertinya kan ini tinggal sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Walaupun saya tahu pasti dokter maksudnya baik, supaya keluarga siap-siap, sebab proses medis sudah dijalankan dan kelihatannya tidak ada harapan. Ya. Ketika menunggu waktu sampai meninggal, ini pertanyaannya, apa yang perlu kita doakan? Apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Apa fokus hidup kita? Apakah hanya pada kesembuhannya atau ada yang lain? Kita perlu mengerti apa kata Tuhan ketika kita sedang menyiapkan diri atau menyiapkan seseorang dalam keluarga kita, karena mereka sudah mulai lemah atau kondisi apapun, kelihatannya tidak terlalu lama lagi, mungkin Tuhan panggil. Nah, kita perlu pikirkan itu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, Pak, bisa nggak sih kita meminta, kita berdoa pada Tuhan, kita minta kekayaan dan kehormatan gitu, Pak? Jadi meninggalnya itu tetap dikenang orang sebagai orang yang sangat diberkati, orang yang sangat berhasil. Tergantung motivasinya ya, tergantung tujuannya apa gitu ya. Ada beberapa ayat di Amsal itu memberi kita wawasan rohani yang indah sekali. Kita akan baca Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Mulai ayat 7 itu sangat baik. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada 2 hal yang dimohonkan oleh penulis Amsal ini, supaya tidak ditolak Tuhan sebelum ia mati. Berarti kondisinya tidak dijelaskan seperti apa. Apakah dia sedang sakit, lemah badannya, atau mungkin baik-baik saja, tetapi dia sadar cepat atau lambat Tuhan bisa aja ambil nyawaku. 2 hal yang dia doakan apa? Yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Sangat aneh ya, orang menunggu Tuhan mengambil nyawanya, berdoa supaya Tuhan menjauhkan daripadanya kecurangan dan kebohongan. Ini fakta yang perlu diperhatikan, karena dalam hidup ini sudah terbukti kecurangan dan kebohongan itu merusak kebahagiaan hidup manusia dan merusak keluarga, merusak persaudaraan, merusak persahabatan gara-gara kecurangan dan kebohongan. Jadi kalau ingin menyiapkan diri, siap dipanggil Tuhan, selain kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, bagian dari hidup benar apa? Supaya dijauhkan Tuhan dari kecurangan dan kebohongan. Supaya kita tidak menjadi orang yang menimbulkan masalah bagi keluarga. Kita menjadi seseorang yang merusak hidup orang-orang terdekat kita. Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak membuat orang-orang yang mempercayai kita menjadi kecewa. Jauhkan aku Tuhan dari kecurangan dan kebohongan. Berarti jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang yang memikirkan kebaikan dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Menyiapkan diri. Kebohongan dan kecurangan itu biasanya disebabkan perasaan takut. Kenapa orang curang? Karena dia takut. Takut ternyata pekerjaan dia tidak sebaik yang diminta. Takut karena dia mengalami kesulitan itu untuk meraih apa yang dia harapkan. Berbuat curang. Karena takut penghasilannya cuma sedikit. Supaya penghasilannya bertambah banyak, berbuat curang. Kebohongan juga begitu.
kecurangan dan kebohongan itu menjadi sebuah dosa yang punya mata rantai yang nggak putus nih. Sebab biasanya kalau kita sudah berbohong, supaya tidak ketahuan kebohongan kita, kita akan tutupi dengan kebohongan yang lain. Begitu kebohongan yang lain itu mulai ditanyakan orang, kita tutupi dengan kebohongan yang lain. Dari satu kebohongan yang lain. Masa kita sampai mati akan terus berbohong seperti itu? Itu maksudnya. Jadi jauhkan aku dari sikap curang dan bohong itu. Jadi orang yang benar-benar jujur, bertanggung jawab apapun yang terjadi, tanpa cari pembenaran, tanpa perlu menyalahkan orang lain kalau memang aku salah, kalau aku memang tidak sehebat yang orang pikir, kalau aku ternyata tidak sepandai yang orang pikir, biarlah itu orang lain lihat. Inilah hidupku yang sesungguhnya. Keberanian untuk membuka kehidupannya, transparan di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, dan di hadapan orang lain. Itu bagian penting ketika orang menyiapkan waktu antara kondisi-kondisi tertentu sampai Tuhan panggil. Seperti kesaksian dari Ricky tadi, luar biasa sekali dalam keadaan banyak orang pasti minta kesembuhan mujizat Tuhan. Tetapi justru Tuhan bawa dia pada sebuah mazmur yang membuat hatinya itu memuji Tuhan. Berarti sebuah keyakinan besar, sembuh atau tidak, Tuhan tetap kerjakan yang terbaik. Sembuh atau tidak, itu yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan ada kerinduan hidupnya jadi kesaksian saat-saat terakhir. Itu sebuah harapan yang luar biasa, hidupnya dilihat banyak orang, dan itu menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Itu kerinduan yang terbaik. Jadi kalau kita, ada saudara kita, sahabat kita, sudah mulai lemah, siapkan hati yang seperti ini. Itu lebih baik. Selain didoakan kesembuhan. Kalau kita berdoa, pastilah kita berikan pengharapan dengan berdoa untuk kesembuhannya. Tetapi kita ingat Tuhan yang berdaulat, mau menyembuhkan atau tidak. Tetapi harus yakin, baik sembuh maupun tidak, Tuhan tetap mengasihi, tetap berdaulat untuk hidupnya. Ya. Dan yang kedua, doanya apa? Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Jadi kalau berdoa mau kaya untuk apa lagi? Kalau sebentar lagi Tuhan panggil, untuk apa kekayaannya? Apakah dimasukkan ke petinya? Enggak juga ya. Sudah enggak bisa lagi dia menikmati. Doanya apa? Sebelum aku mati, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kemudian dia menjelaskan, mewakili, menggambarkan orang yang kaya itu, dia bisa makan sampai kenyang. Kalau aku kenyang, aku kemudian menyangkalmu, lalu berkata, siapa Tuhan itu? Artinya, kalau di saat-saat terakhir, dia hanya berharap kekayaannya ditambahkan, kehormatannya ditambahkan, yang muncul adalah kesombongan hati. Bahwa ini hasil kerja kerasku. Karena ini hasil kerja kerasku, Tuhan tolong aku. Lalu bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika Tuhan berkati dengan kekayaan yang berlimpah, kan menjadi begitu bangga dengan pencapaian yang dia dapat, kemudian dia menjadi sombong, lupa bahwa itu kepercayaan Tuhan. Itu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi penulis Amsal ini berkata, jangan berikan aku kekayaan, tapi juga jangan berikan aku kemiskinan. Sebab kalau aku miskin, aku mencuri. Kalau aku miskin, mencemarkan nama Tuhan Allahku. Karena biasanya kalau orang terdesak, tidak punya apa-apa, dia pengen makan, apa yang dilakukan? Itu tadi, curang, bohong, mencuri, merebut milik orang lain. Sehingga perbuatannya itu mencemarkan nama Tuhan. Tapi dua-duanya sama. Baik orang
yang dalam keadaan miskin resikonya apa? Resikonya mencemarkan nama Tuhan. Orang kaya godaannya apa? Sombong. Sama, dua-duanya berdosa di hadapan Tuhan. Makanya doanya adalah jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Apa yang kami butuhkan dalam situasi terakhir ini cukup Tuhan. Apalagi yang bisa aku makan. Orang sakit gak butuh banyak makanan. Gak butuh banyak uang. Biarlah apa yang ada yang bisa aku nikmati. Akhirnya dia mulai menyadari yang paling dibutuhkan dalam hidup ini bukan banyaknya kekayaan atau takut dengan kemiskinan. Tetapi apakah dia bisa melihat berkat itu dengan cara yang benar, bisa menikmati dengan cara yang benar, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang dia doakan. Nah, bagaimana doa kita? Ya saya nggak tahu kapan Tuhan panggil kita semua ya. Kita nggak tahu batas akhir kita. Tetapi ini doa yang mengingatkan kita luar biasa. Jauhkan Tuhan aku dari kecurangan, dari kebohongan. Karena kalau kita curang dan bohong, kita sedang membuat masalah atas hidup kita. Membuat orang-orang di sekitar kita sangat bermasalah. Demikian juga ketika kita hanya coba tidak miskin, kemudian berjuang luar biasa ingin diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Itu juga ada risiko kalau kita tidak waspada. Akhirnya di akhir hidup kita jangan sampai kita mencemarkan nama Tuhan atau kita menyombongkan diri. Tidak, biarlah kita semua menghadap Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus hati, lembut hati, rendah hati, dan benar-benar kita berharap pada belas kasihan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus hidup kami terjamin, termasuk ketika kami meninggalkan dunia ini. Kematian hanyalah sebuah perpindahan, karena ketika ajal menjemput kami, berarti kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kami imani, yang kami sembah. Sebuah tempat yang lebih indah dari dunia ini. Tetapi ketika Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini, biarlah kami benar-benar menjalaninya, mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, tidak mencemarkan nama Tuhan, membuat orang-orang di sekitar kami bisa bahagia, membuat orang-orang di sekitar kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jauhkan kami dari kecurangan dan kebohongan Tuhan. Tetapi biarlah kami hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran-Mu, dalam semua tingkah laku dan aktivitas hidup kami. Tuhan, berikan kami Tuhan, bukan kemiskinan atau kekayaan yang berlimpah, tetapi kekayaan yang bisa kami nikmati, kami pakai untuk memuliakan Engkau. Sehingga kami selalu menyadari apa yang bisa kami makan, kami minum, apa yang bisa kami cukupi dalam kebutuhan kami, apa yang bisa kami nikmati dalam hidup ini, sepenuhnya karena anugerah-Mu, sepenuhnya karena berkat-berkat-Mu, sehingga kami tidak menyangkal Engkau ketika kami menjadi kekurangan. Kami juga tidak melupakan Engkau ketika kami kelimpahan dengan berkat. Kami selalu sadar akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa di surga, kami berdoa saat ini bagi orang-orang yang sakit. Mungkin mereka bergumul dengan penuh ketakutan, penuh kecemasan karena kondisi penyakitnya, termasuk keluarga yang mendampingi orang yang sakit. Tapi biarlah mereka saat ini bisa fokus pada kehendak Tuhan, lebih dari situasi yang tidak sanggup mereka atasi. Mereka mulai membuka hatinya terhadap Tuhan, terhadap kebenaran Tuhan. Mereka mulai memperbaiki hal-hal yang selama ini membuat kerusakan dalam rumah tangganya, kerusakan dalam relasinya dengan orang lain. Itu menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang tidak berjalan pada
jalan yang seharusnya. Dan biarlah mereka juga mulai menyadari sebenarnya yang mereka butuhkan dalam hidup ini adalah berkat Tuhan. Mereka tidak menyangkal Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka menyadari kalau masih hidup saat ini sepenuhnya karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan, bagi orang-orang sakit yang Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak untuk menyatakan kesembuhan, kiranya Tuhan juga menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya ada kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Melalui kesembuhan yang mereka alami, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Hidup orang yang disembuhkan semakin mencintai Tuhan, semakin ada di jalan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau panggil beberapa orang yang sakit, biarlah hati mereka siap untuk dipanggil Tuhan. Mereka menyiapkan hatinya dengan baik, keluarga juga boleh menyiapkan hatinya dengan baik. Karena kami sangat percaya baik hidup atau mati, Engkau tetap Tuhan. Baik hidup maupun mati, Engkau tetap mengasihi kami. Baik hidup mau mati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala sesuatu, biarlah iman kami teguh. Kami semua tidak takut dengan kematian, tetapi kami mempersiapkan diri menuju kematian dengan cara yang bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini masih terbaring di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Walaupun mungkin varian baru tidak membahayakan bagi banyak orang, tetapi masih ada orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka memiliki pengharapan kembali. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati semua upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Walaupun situasinya semakin membaik, tetapi tetap kami membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Semua upaya yang dilakukan pemerintah Tuhan arahkan untuk bisa membuat bangsa ini benar-benar bisa bertahan melewati pandemi COVID-19. Dan ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan apapun, sakit apapun yang saudara alami, tetap percaya Tuhan mengasihimu, Tuhan tetap berdaulat dalam hidupmu, Dia akan memberikan yang terbaik. Tetap percaya dan tetap beriman kepada Dia. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan pergumulan-pergumulan saudara di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa khusus untuk pergumulan saudara. Dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik dalam hidup saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur pasal 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam